Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi pivot table ya. Fungsi pivot table itu bisa kita lihat di insert. Nah, ini pivot table. Jadi masih banyak orang yang masih belum paham pivot table ini fungsi untuk apa ya. Jadi pivot table ini berfungsi dalam hal rekapitulasi atau rekap-rekap data supaya kita bisa cepat mudah mengetahui suatu data berdasarkan kategori tertentu ya. Nah, ini ada contoh data ya. Ini kita ambil satu contoh data saja, dimana di dalam satu file Excel ini dia ada 5 kelompok tani ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ada Tunas Muda 1, Berdikari Jaya, Tunas Muda 2, Menjual-jual Silalap, dan Ari Ersada ya. Kemudian kita mau melihat dalam kelompok ini setiap komoditi dia kebutuhan pupuknya ada berapa ya. Nah, di kelompok-kelompok ini dia komoditinya ada tanaman padi, ada jagung, kelapa sawit, kemudian padi, jagung, dan kelapa sawit lagi ya. Oke. Jadi berdasarkan komoditi ini berapa lahan yang ditanaminya, berapa kebutuhan pupuk setiap komoditi di kategori urea, SP36 ya, ZA, NPK, dan organik dalam satu MT ya. Oke, langsung saja bagaimana cara kita mengetahui. Pertama kali kita melakukan blok ya. Jadi data ini kita blok terlebih dahulu semuanya, mulai dari atas ya, dari kepala tabel ya, atau judul tiap-tiap tabel. Ini kita blok sampai ke ujung tabel ya. Nah, setelah kita blok, lalu kita klik pivot table ya. Insert ke pivot table. Tapi lihat, di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, pada saat kita klik pivot table, maka dia akan muncul sheet tambahan ya. Oke, saya klik. Ya, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Dia minta select a table orange, ini karena sudah kita blok. Maka ini kita okekan saja. Nah, di sini ada sheet 4 ya. Dimana tadi data kita di sheet 1. Nah, di sheet 4 ini otomatis keluar pada saat tadi kita okekan ya. Nah, di sini ada tampilan-tampilan pivot table fit listnya. Oke, di sini ada report filter. Jadi kita mau memfilter laporan apa yang mau kita filter ya. Oke, di sini ada row label. Jadi nanti akan secara otomatis setiap baris akan tertampil apa yang mau kita lihat datanya ya. Oke, ini ada sigma value. Di sini adalah akan kita lihat nilai-nilainya setiap kategori-kategori tertentu tadi. Oke, langsung saja kita praktekkan. Misalkan di report filter ini saya bikin nama penyuluhnya. Caranya tinggal diklik kiri, tahan, kemudian di drag atau digeser ke arah report filter. Oke, otomatis di sini akan muncul nama penyuluh ya. Jadi kalau misalkan tadi nama penyuluhnya ada banyak, kita bisa filter berdasarkan orangnya ya. Tapi karena di sini cuma satu orang saja, maka yang tampil hanya satu. Oke, setelah itu row labelnya kita ingin mengetahui setiap kelompok tani berapa kebutuhan pupuk tiap kategori urea, SP, ZA, NPK, dan organik ya. Oke, jadi kita lihat di sini nama poktan. Ini saya klik kiri, drag ke row label. Nah, di sini otomatis secara langsung 5 kelompok tani yang ada di data ini tadi. Oke, yang ada di data-data ini tadi dia muncul ya. Oke, muncul di sini. Nah, kemudian value ini adalah jumlah angka-angka setiap kelompok yang mau kita lihat. Misalkan saya masukkan luas lahan di MT1, saya klik kiri drag ke sini. Saya ingin mengetahui juga pupuk urea di MT1, saya klik drag di sini. SP36 di MT1, ZA MT1, dan juga NPK serta organik ya. Oke, kalau Anda mau menambahkan sampai di bawah ini bisa dibaca di MT3, di MT2 ya. Tapi ini saya ambil contoh, saya sampel aja di sini ya.
Nah, setelah ini saya tadi masukkan, otomatis angka di sini akan keluar ya. Jadi bisa teman-teman lihat untuk area Ersada dia luas lahannya sebanyak 8,9 hektar ya. Oke, kita lihat pembuktiannya dari data sebelumnya. 8,9 hektar ini dari mana? Nah, di sini ada kelompok area Ersada. Oke. Jadi ini adalah data kelompok area Ersada ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan mulai dari sini, otomatis di sini sumnya adalah 8,9 hektar ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke pivot sesuai ya. Jadi untuk kelompok area Ersada dia menanam seluas 8,9 hektar untuk satu kelompok ini. Kemudian kebutuhan pupuk untuk kelompok ini dia sebanyak urea 2375 kilo ya. Oke, kita lihat 2375 kilo itu adalah kebutuhan pupuk urea ini ya. Jadi mulai dari sini ke sini. Nah, ini angkanya 2375 kilo ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui, ini contoh area Ersada aja. Di area Ersada itu dia ada komoditi padi dan dia ada jagung ya. Kita mau mengetahui untuk padi di area Ersada berapa sih kebutuhan pupuk untuk ureanya saja. Oke, karena di sini belum kita masukkan nilai value untuk komoditinya. Nah, komoditi ini kita masukkan di row label ya, karena kita mau mengetahui komoditi di tiap-tiap kelompok ya. Nah, ini muncul langsung. Jadi secara langsung dia akan muncul. Untuk jagung dia bertanam 6 hektar di kelompok area Ersada ya. Jadi kalau ini dijumlah 6 ditambah 2,9 adalah 8,9 hektar. Oke. Nah, jadi di sini dapat terlihat untuk jagung kebutuhan urea di kelompok area Ersada sebanyak 1650. Ya, kita lihat pembuktiannya. Oke. Apakah ini 1690 ya, ini ureanya? Saya drag. Oke, di sini tertera 1650. Jadi sesuai ya, 1650. Oke, begitu seterusnya di SP36 pada komoditi jagung pun akan terlihat angka-angkanya ya. Jadi untuk NPK 1500 dia kebutuhan untuk jagung dan kelapa sawit juga ya. Oke. Nah, di kelompok Berdikari Jaya ini ada komoditi kelapa sawit dengan pertanaman 10,8 hektar, membutuhkan urea sebanyak 810 kilo ya. Jadi kita lihat pembuktiannya. Oke, ini kelompok Berdikari Jaya. Nah, ini adalah data-data di kelompok Berdikari Jaya ya. Oke, ini dia. Jadi kita lihat tadi ureanya, kebutuhannya di sini, ini urea. Apakah sesuai dengan yang di pivot table ya? Dan sini ya. Nah, di sini angkanya 810 kilo ya. Kalau kita klik sesuai ya, 810 kilo. Oke, jadi begitu caranya untuk mengetahui data setiap komoditi dengan kategori-kategori tertentu dengan menggunakan pivot table. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya ya.